Dia kasih 200 juta. Cuma rambut. Yang katanya karena menginginkan rambut Bahar Smith sehingga berani mengeluarkan uang senilai 200 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ADJ. Nah teman-teman, ini video saya akan putarkan. Dan kalau kita tidak merasa tersinggung dengan Bahar Smith ini, terutama para Dzulkiflin yang masih setia menjadi pengikut, menjadi domba-domba klan Ba'lawi ini, domba-domba kelompok-kelompok dengan bulu-bulu putih itu ya, kalau tidak tersinggung, berarti ini memang menunjukkan bahwa otak para Dzulkiflin itu memang sudah lumpuh, tidak bisa bekerja lagi. Kita akan perlihatkan di sini ya. Ana dulu, ya. Ana dulu pernah potong rambut. Rambut yang Ana potong itu ada satu kiai dari Madura, cintanya sama Habib itu luar biasa. Apa? Wow. Ana potong rambut. Ini rambut Habib mau saya beli. Mau saya beli, ambil aja. Berarti seorang kiai. Mau saya beli buat berkah bagi saya. Rambut ini rambut. Enggak usah. Enggak bisa mau beli. Saya mau kasih uang. Enggak. Kalau kau mau ambil saja. Tapi enggak. Yaudah, nggak usah buat saya, kasih buat pesantren. Dia kasih 200 juta. Cuma rambut. Omongannya gedabrus. Alah, entot berut. Ini mencatut seorang kiai dari Madura yang katanya karena menginginkan rambut Bahar Smith, jika berani mengeluarkan uang senilai 200 juta. 200 juta. Harga rambut seorang Bahar yang tes DNA-nya ternyata tidak tersambung terhadap Rasulullah. Bahkan dari marganya mereka ada yang tes DNA ternyata bersambung terhadap Yahudi. Ini rambutnya itu bernilai 200 juta kawan. Kalau menurut saya ini sebuah pelecehan terhadap para kiai-kiai Madura yang kecintaannya terhadap zuriat Nabi. Masya Allah, seorang kiai menginginkan rambut Bahar Smith. Hasil dari potongan-potongan rambutnya itu berani mengeluarkan uang senilai 200 juta. Masya Allah, Masya Allah. Allah karim, ya Allah karim. Ini cerita-cerita seperti ini, Kibin ini iya saja. Karena apa? Karena otaknya sudah tidak sehat ya, tidak sehat. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Ada ular kobra menggigit Bahar Smith. Justru bukan Bahar Smith yang mati, tetapi justru kobranya yang meninggal. Subhanallah. Kenapa kobra itu bisa meninggal? Karena apa? Darah yang keluar dari Bahar Smith itu darah Rasulullah. Ya Allah karim. Masa darah Rasulullah ini bisa mengandung racun sehingga bisa membunuh, bahkan seekor kobra pun bisa meninggal karena terkena racun kabib ya, yang ternyata darahnya itu mengandung darah Rasulullah katanya. Ya Allah karim. Halo, ini para Dzulkiflin ya, kembali lagi ini para Dzulkiflin. Kalau saya tanyakan tentang cerita ini terhadap para Dzulkiflin ini, mesti Dzulkiflin ini percaya. Ya. Kenapa? Karena memang otaknya sudah tidak bekerja. Otaknya sudah tidak berfungsi. Seekor kobra menggigit Bahar, selang 2 menit kemudian kobranya yang meninggal. Ya, kobranya yang meninggal. Kenapa? Karena terkena racun Bahar. Karena darahnya itu bercampur dengan darah Rasulullah. Ini para Dzulkiflin ini percaya saja. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Kita akan bongkar terus ya. Tolong kitab khurafatnya dibuka halaman 1001. Maaf Bib, kenapa sekarang wajahnya ditutup ya? Perasaan antum bukan introvert deh. Karena kalau aneh buka, antum lihat muka aneh, antum bisa kaget dan mati. Masya Allah. Wajah antum berarti sekarang seburukah? tempelin Nur Muhammad Bib. Pengennya sih gitu. Tapi aneh ini salah pakai krim malam. Walah, kirain wajahnya udah dapat Nur Muhammad.
Emang pakai krim malam apa, Bib? Aneh pakai krim malam tarim. Allah Pantesan, karim. itu memang belum Bepom, Bib. Iya, aneh kira semua yang dari tarim itu pasti berkah. Nyatanya aneh malah dapat musibah. Bopak bukan aneh. Izinkan mandang wajahmu. Wahai Abdul Al, mandang itu ada kelasnya. Walaupun aku harus mati, tapi aku bisa memandang wajahmu baik. Ush, Dibuka satu lapis. Itu si Abdul As langsung tersungkur jatuh. kalau saya tidak salah itu yang bercerita apa si Habib Abdul Qadir itu ya. Ada seorang ulama yang ingin memandang wajah seorang Habib ya. Si Habib itu sudah mengingatkan kalau ente memandang wajah aneh resikonya Anda tidak kuat dan bisa mati. Tetapi si orang tersebut, si syekh tersebut itu memaksa, rela memandang wajah si Habib ini walaupun resiko meninggal dunia. Lagi-lagi saya akan bertanya kepada Dulkibin. Para Dulkibin. Kalau saya tanyakan terhadap ente tentang cerita ini, ente mesti percaya kan? Percaya. Kenapa? Karena memang otaknya tidak bekerja. Otaknya sudah lumpuh. Ya. Ini disampaikan oleh Habib Baklawi. Cerita-cerita seperti ini sangat banyak sekali ya. Luar biasa memang. Oke, terakhir ini. Gus Apakah Fahmi, kalian Lora semua Fahmi. mengingat peristiwa di tahun 2018, yaitu peristiwa pemukulan Bahar Smith kepada seseorang yang mengaku Habib, padahal bukan Habib. Ya, itu anak itu dipukul dengan keras sehingga bonyok mukanya, sehingga berlumuran darah mukanya, sangat parah itu. Dan Bahar Smith berlandaskan pendapatnya Imam Malik bin Anas yang mengatakan seseorang yang bernisbat kepada Rasulullah padahal palsu, maka sehendaknya dipukul dengan pukulan yang keras. Bagaimana kabarnya jika di Indonesia ya, orang yang mengaku dzurriyyat Nabi tapi palsu, itu hukum seperti itu dilakukan bagaimana ya? Yang mengaku dzurriyyat Nabi tapi palsu dipukul dengan pukulannya keras. Apa? Ya berlandaskan seperti Bahar itu, berlandaskan pendapatnya Imam Malik bin Anas. Kan seperti itu dulu hingga berlumuran darah. Ya Allah, saya kalau ingat itu masih ada videonya sampai sekarang. Saya tadi lihat di channel YouTube Syarif Asli. Hingga berlumuran darah, hingga bonyok, sampai gak bisa bicara itu dipukul pakai lutut. Ya Allah, Bahar. Jadi kita tahu kenapa permasalahan ini si Habib ini tidak berani masuk ke ranah hukum. Kenapa? Karena resikonya akan jadi bonyok. Kita kembalikan lagi kepada para Dulkibin ya. Karena kita sebetulnya memang kasihan kepada Dulkibin ini yang selalu dicekoki dengan dongeng-dongeng seperti itu. Dongeng-dongeng yang hulu ya. Dongeng-dongeng yang hulu, dongeng-dongeng cerita-cerita palsu begitu ya. Untuk apa? Untuk para Dulkibin itu otaknya tetap tidak berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.